wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita usia, kesempatan hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal kita di kehidupan setelah kematian. Ini hal yang patut kita syukuri, dan wujud atau ekspresi rasa syukur salah satunya adalah dengan amal saleh. Mudah-mudahan hadirnya kita berkumpul di sini Allah ridho, Allah terima, dengan niat kita yang lurus semata-mata hadir di majelis ilmu, ingin menjadikan aktivitas kita ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi hadirnya di sini kita lillah, ya. Meskipun lelah, ada yang jauh, ada. Sepertinya ini range area untuk majelis taklim azizah tidak hanya di utara timur, ya. Mungkin ada yang utara barat juga. Ada. Maksudnya Jogja Utara, Jogja Timur, Jogja Barat, ya. Kalau yang selatan mungkin yang jarang. Tapi waktu itu pernah ada juga, ya. Mungkin ibu-ibu yang dari selatan, yang dari daerah Berbah tetanggaan dengan saya, ada yang rawuh juga sampai sini. Masya Allah, ada depan saya ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu menjadi kemudahan bagi kita nanti menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau tentunya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai dengan hari akhir nanti. Dan kita jangan bosan-bosan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai dengan hari kiamat nanti menjadi bagian umat baginda Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan ngomongin tetangga. Jangan suudzon dulu ya Bu. Ini bukan konteksnya gibah. Ngomongin tetangga karena ternyata Malaikat Jibril itu siapa Bu? Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Itu kalau dengan nabi ngomongin tetangga itu nggak cuma sekali dua kali. Jadi sampai ada tukar dulu ya, coba. Malaikat Jibril itu ngomongin tetangga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya sekali dua kali, tapi bisa dikatakan secara frekuensi itu sering. Kalau ibu-ibu gimana? Kayak Malaikat Jibril nggak? Sering ngomongin tetangga? Ya? Iya. Cuman mungkin yang berbeda adalah isinya. Ya. Malaikat Jibril ngomongin tetangga saking seringnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menduga, jangan-jangan ini tetangga ini nanti bakalan dapat waris kayak anak turun kita atau keluarga kita. Ya, hukum waris itu kan yang dibagi anak angkat saja nggak dapat. Ini tetangga saking seringnya diomongin Malaikat Jibril, jangan-jangan nih
tetangga nih bakalan dapat hak waris gitu ya. Nah, nanti semuanya berbondong-bondong cari tetangga sugih gitu ya. Nah, malaikat Jibril ngomongin tetangga ini secara terbuka, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Jadi tidak ada bisik-bisik tetangga, karena betul-betul disampaikan secara terang-terangan, ya. Dan yang diomongkan apa? Ternyata yang diomongkan ya adalah wasiat, adalah nasihat untuk berbuat baik kepada tetangganya. Nah, sekarang sudah tercerahkan dari judulnya kok agak sentimental banget ya. Ngomongin tetangga, ini mau ngaji apa digajak gibah gitu ya. Konteks ngomongin tetangga bukan gibah ya, tapi ternyata ngomongin tetangga supaya kita punya ilmu bagaimana kita seharusnya berperilaku ya, berhadapan, berinteraksi dengan tetangga kita. Karena ini menjadi sesuatu yang penting. Bisa disimpulkan ini penting diantaranya memang malaikat Jibril yang membawa wahyu saja interaksi dengan Nabi sudah sering kali ngomongin tetangga. Berarti kalau ada pengulangan itu kan berarti tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Memang tidak disebutkan jumlahnya berapa kali. Ini menunjukkan bobot atau urgensinya ya. Tingkat pentingnya masalah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wasiat. Di antara banyak wasiat, ya, terkhusus nih di Quran surat An-Nisa. Monggo yang bawa mushaf, boleh kita buka bersama-sama di Quran surat An-Nisa. Ayat 36. Ya. Sampun kepanggih. Yang bawa Al-Quran digital boleh yang ada terjemahannya untuk kita lebih mudah mentadaburi ya, atau mungkin bawa mushaf sendiri kalau tidak ada terjemahannya ya, setidaknya kita tahu di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang apa? Tentang perintah Allah untuk bertauhid. Yang pertama jelas, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Kemudian berbaktilah kepada orang tua, ibu bapak. Nah, di situ disebutkan beberapa poin yang intinya kan bagian dari perintah untuk berbuat baik. Diurutkan, yuk dibaca bareng-bareng ya. Saya yang baca jahar, ibu-ibu bacanya di dalam hati tidak apa-apa ya, biar nanti nggak gabruan suaranya. Baik. Kita disuruh berbuat baik kepada 1 orang tua, 2 karib kerabat, itu berarti keluarga yang punya hubungan darah, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, baik dekat atau jauh. Nomor berapa nih Bu? Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga. Dan kelima ya, setelah itu kepada teman sejawat, teman sekantor, teman satu circle, itu termasuk teman sejawat, ibnu sabil, orang yang bersafar, serta hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada budak ya, hamba sahaya yang dimiliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi yang suka membanggakan diri sendiri. Baik. Dari sekian perintah Allah untuk berbuat baik kepada objeknya ada orang tua, ada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga masuk dalam daftar ini. Dan tidak mungkin kalau Allah sebutkan perintah itu di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang penting, pasti penting. Ya. Dan ini tetangga, ya, siapa sih Bu tetangga itu? Samping rumah, depan rumah, belakang rumah, yang belum disebut mana, lingkungan. Kalau ke atas Bu, dan ke bawah ada enggak tetangga yang di atas dan di bawah?
Ada apartemen, rumah susun, karena dengan perkembangan zaman, ya model rumah kan macam-macam. Tetangga kita bisa jadi depan iya, belakang iya, kanan kiri iya, sampingnya ya. Tapi sekarang ada tetangga atas, ada tetangga bawah. Dulu di zaman Nabi mungkin kalau konteks tetangga seperti ini belum ada. Karena memang di masa itu belum cukup lazim ya, rumah bertingkat ditinggali berbeda keluarga. Nah, baik. Kalau kita membahas tentang tetangga, siapa itu tetangga sehingga kita harus berbuat baik kepadanya. Kita tahu nih harus berbuat baik kepada tetangga, tapi yang disebut tetangga itu yang mana? Ya. Tetangga itu ada tetangga dekat dan jauh. Allah menyebutkannya begitu. Nih. Wal jari lil qarbi wal jaril junubi. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Ibu kebayang nggak nih tetangga dekat sama jauh tuh yang kayak apa? Kalau yang dekat tuh yang satu RT, ya, yang ikut kelompok Dasawisma tuh satu RT. Yang jauh tetangga desa gitu ya. Ibu di desa mana Bu? Bu Yuni di Kalasan ya. Desa mana Bu? Kadisoko. Tetangga desanya mana Bu? Di sini yang tetanggaan dengan Kadisoka siapa? Ada enggak yang tetanggaan dengan desa Kadisoka? Desa mana? Oh jauh. Bukan tetangga lagi ya. Ini juga ada kaidah. Sebetulnya para ulama juga menyampaikan yang disebut tetangga itu siapa. Dan yang dimaksud dalam ayat ini tuh tetangga siapa? Supaya kita tahu objek untuk kita berbuat baik itu kepada tetangga yang mana. Gitu. Tetangga dekat itu satu, memang punya hubungan keluarga. Artinya rumahnya dekat, punya hubungan keluarga, muslim, itu tetangga. Sesama muslim. Dari sisi jarak rumah, ya, kemudian hubungan kekerabatan sama hubungan akidah. Itu yang dekat. Sedangkan yang jauh, yang tidak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan darah Bu. Kemudian dia bukan muslim, non muslim, dan bisa juga kita sebutkan dari sisi jarak. Jaraknya jauh. Nah, kalau jarak dekat dan jauh dari sisi jangkauan, ya. Kalau dari sisi jangkauan, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu punya pendapat 40 rumah, ya. 40 rumah. Dari rumah kita depannya 40, sampingnya 40, kanan kiri, belakang 40. Ditambah kalau kita tinggalnya di rumahnya bertingkat gitu ya, artinya ada apartemen mungkin atau di rusun gitu ya. Atas 40, bawah 40. Berapa tingkat Bu itu apartemennya? Ya. Itu diantara pendapat ulama. Jadi kita lihat dulu nih, kalau di tempat kita tinggal biasanya macam-macam ya. Ada yang padat penduduk, ada yang cukup jarang. Ya, kalau di desa saya di Samigaluh Kulon Progo itu termasuk tinggal yang agak jarang Bu. Jadi ada keletan kebun, sawah, ngalas gitu ya, sungai gitu. Kalau di sini mungkin masih bisa jejer-jejer gitu ya, apalagi perumahan. Tetangganya cukup padat. Itu kalau dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tetapi Imam Maliki punya pendapat yang berbeda. Ya, disebutkan bahwa tetangga itu ya yang memang tinggalnya sebelahan sama yang hadap-hadapan. Oh, lebih sempit lagi. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah menyebutkan lain, yang namanya tetangga tuh yang rumahnya nempel lah sama kita. Nah, itu baru tetangga. Nah, kalau dulu di masa sahabat, ya, di masa Ali bin Abi Thalib, yang namanya tetangga itu kalau suara azan dari masjid tersebut nyampe. Jadi jangkauan azannya. Lah, dulu azan kan nggak pakai pengeras ya, Bu. Ya, ini nggak pakai pengeras begini sampai parkir enggak nih? Kalau nggak sampai parkir berarti tetangganya ya sampai mana suara kita sampai gitu ya. Ketika adzan itu bisa terdengar di radius berapa, itu tetangga.
atau yang sholat subuh atau sholat fajar di masjid yang sama itu tetangga. Nah, ternyata kok banyak banget ya kriteria tetangga. Jadi tetangga kita yang mana, Bu? Nah, ternyata di antara para ulama ini tidak ada kesepakatan tentang siapa itu tetangga yang harus kita berbuat baik kepadanya secara khusus dari perintah Allah ini. Jadi ini dikembalikan pada urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Kalau mungkin di perkotaan yang namanya tetangga ya sudah yang satu RT atau satu komplek di mana perumahannya, atau cuma satu jalan aja karena perumahan macam-macam ya, ada yang besar ada yang kecil. Kalau mungkin di desa, di gunung tempat saya tinggal, namanya tetangga, beda dusun saja masih dibilang tonggo dusun gitu. Ya, karena memang urf atau kebiasaan. Kalau ada namanya pernikahan, ada namanya lahiran, ada namanya kematian, itu kalau takziah, beda desa saja masih kenal. Nah, itu berbeda. Maka kita sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Yang biasanya di situ dianggap sebagai tetangga itu yang sampai radius mana. Itu ya. Jadi tidak ada kesepakatan atau penetapan baku siapa yang disebut dengan tetangga. Tapi menurut kebiasaan setempat, sesuai dengan lingkungan tinggal kita, yang namanya tetangga itu yang mana. Kalau beda dusun masih dianggap lazimnya atau sudah biasa itu juga tetangga, ya itu berarti juga bagian dari tetangga kita. Sampai di sini sudah tergambar, Bu, kira-kira nanti siap berbuat baik kepada tetangga kita ya. Hari ini kita omongin dulu tetangga-tetangga kita itu. Nah, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, maka ini bagian dari ketetapan Allah yang kita sebut sebagai ketetapan syar'i. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan ya dari Allah terkait dengan syariat. Ya, ada wujudnya perintah, ada wujudnya larangan, termasuk aturan. Kalau perintah salah satunya, perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Itu ya, itu bagian dari perintah. Kalau larangan, ya macam-macam. Larangan berbuat zina, larangan minum khamr, larangan memakan harta haram, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari ketetapan Allah yang disebut ketetapan syar'i. Nah, aturan juga demikian. Ini Rasul tadi menduga jangan-jangan tetangga mau dapat warisan gitu ya. Diatur gitu ya. Tetangga persis dapat sekian bagian, tetangga depan dapat sekian bagian, kalau sudah agak jauh dapat sekian bagian. Ya, rasa-rasanya karena saking seringnya nasihat atau wasiat ini disampaikan malaikat Jibril, seolah-olah tetangga dapat warisan. Nah, ngitung waris itu termasuk ketetapan syar'i. Aturan Allah yang harus ditaati. Ya. Kalau sekarang secara umum masyarakat yang belum memahami aturan Allah tentang bagi waris, maka bagi waris itu ya sama rata. Laki-laki perempuan sama, yang mau dibagi kalau bukan anaknya ya mungkin hanya terbatas tertentu yang diketahui atau yang kenal dekat atau yang hubungannya baik. Itu. Nah, ternyata itu bukan aturan Allah. Karena aturan Allah ada bagian-bagiannya. Nah, itu bagian dari ketetapan syar'i. Dan berbuat baik kepada tetangga termasuk ketetapan syar'i. Sehingga bukan karena tetanggaku cen apian kok gitu ya, jadi aku wajar kalau berbuat baik. Bukan karena itu. Tapi karena ini bagian ketetapan Allah yang wujud atau bentuk ibadah terhadap ketetapan syar'i itu, ya kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan, kalau itu aturan ditaati gitu. Itu ketetapan syar'i. Sehingga dengan adanya perintah ini sudah mutlak bagi kita seorang muslim berbuat baik kepada tetangga, kita niatkan ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak ada niat untuk Allah, maka ini nilainya nggak ada pahala. Mungkin kita berbuat baik kepada tetangga, iya, dapat
apa ya istilahnya, timbal baliknya bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Kan ada tetangga yang sudah dibaiki kok ya enggak baik-baik juga sama kita juga ada gitu ya. Ya, tapi kalau sudah lillah karena Allah, ini bagian dari kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, maka itu nanti akan bernilai ibadah. Ya, kita jangan sia-siakan. Ada tetangga ternyata itu ladang pahala, tempat kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan ketetapan syar'i. Sampai di sini sudah mulai terbayang dulu ya. Diketahui dulu ini adalah bagian ketetapan Allah. Kita melakukannya ya atas dasar perintah Allah. Kita niatkan sebagai ibadah supaya kita jangan sampai rugi. Jangan sampai rugi. Berniaga yang paling menguntungkan itu ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sekarang Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika ngobrolin tetangga dengan malaikat Jibril, itu juga direkam oleh para sahabat. Dan tentu sebagai sebuah ilmu, ya, itu juga harus disampaikan kepada umat beliau sampai dengan hari ini. Ada seorang laki-laki waktu itu mau datang menemui Rasul, tapi Rasul itu sedang ada tamu laki-laki, ya. Kemudian Rasul tuh berdiri posisinya, ngobrolnya sambil berdiri. Sering Bu begitu ya, ngobrol sama tetangga berdiri gitu ya. Ini ditunggu kok tamunya nggak pulang-pulang gitu, nggak pergi-pergi, sampai laki-laki ini merasa kasihan kepada Nabi berdiri kelamaan. Ketika tamunya sudah pergi, langsung disamperi. Ya Rasulullah, itu tadi siapa? Aku tuh sampai ngelihat jenengan tuh kasihan berdiri kelamaan gitu ya. Loh, kamu lihat toh tadi? Rasul kan terkejut gitu ya, kok bisa ngelihat? Iya bisa ngelihat, itu tadi laki-laki yang ngobrol sama jenengan gitu. Itu tadi Jibril. Oh, ini kemuliaan. Ada sahabat yang memang dalam satu kesempatan itu bisa melihat malaikat Jibril yang menyerupakan diri sebagai manusia, ya, sebagai laki-laki pada umumnya manusia gitu. Ternyata malaikat Jibril. Nah, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya begitu, ini juga bagian kesempatan tarbiyah. Malaikat Jibril itu tadi ngomong begini-begini, disampaikan tentang apa? Tentang wasiatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah, ya, berbuat baiklah kepada tetangga. Ini juga bagian dari perintah Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan tetangganya, ya. Sehingga ketika Allah sudah memerintahkan, Rasul juga berulang kali kemudian menyampaikan, ini bagian penting yang jangan sampai kita sebagai seorang muslim lupa. Ya, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sedekah, dan amal solih lainnya. Tapi ternyata kita lupa dengan adab terhadap tetangga kita. Khawatir. Ya, amal soleh kita itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak memiliki adab kepada tetangga kita. Ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga dengan memberikan hak-haknya, berbuat baik kepada mereka. Kalau ada ada undangan hadir. Kalau perlu bantuan, dibantu. Kalau butuh pertolongan, ditolong. Kalau lagi seneng, ikut seneng gitu ya. Kalau ada tetangga seneng malah sirik. Ya, bukan sirik menyekutukan Allah ya, tapi hasad, iri dengki. Kita nyebutnya sirik gitu ya. Kemudian kalau ada tetangga kena musibah, kita ikut menghiburnya, membantunya, meringankan. Tidak hanya meringankan, bahkan ketika ada masalah kita angkat bebannya. Ya, sehingga di sini kita punya hubungan yang baik dengan tetangga kita sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Ada sebuah kisah Bu di masa tabi'in. Seorang bernama Abu Jaham Al-Adawi, ini adalah masih masuk sahabat ya.
Beliau itu tinggal bertetangga dengan Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As itu tabi'in. Kalau Abu Jaham tadi masih masuk sahabat. Ketika itu beliau ingin menjual rumah, mau jual rumahnya. Adalah itu sudah diiklankan. Datang peminat untuk membeli rumahnya Abu Jaham Al-Adawi. Ditanya harga rumahnya berapa? Rumah ini aku jual 100.000 dirham. Itu ya lebih kurangnya mungkin kalau sekarang 400 sampai 500-an juta. Masih murah ya Bu ya, rumah segitu ya Bu kalau sekarang. Rumah yang mahal berapa Bu? Unlimited gitu ya. Standar perumahan kalau sekarang tipe berapa ya Bu ya? Harganya lebih dari itu atau masih di bawah itu? 350-an masih ada? Oh sudah tidak ada ya Bu ya. Ibu baru nyarikan rumah putra putrinya ya. Ya. Iya di masa itu rumahnya dijual lebih kurangnya 100.000 dirham. Ya dikurskan kita ya sekitar 400-500 jutaan. Ya masih murah ya Bu ya. Nah ketika kemudian sudah dilihat rumahnya ditawarkan harga segitu cocok. Sudah deal nih soal harga. Terus Abu Jaham Al-Adawi mengatakan, oke, ini rumahnya harganya sudah deal ya. Sekarang aku tanya, kamu mau bayar berapa untuk bertetangga dengan tetanggaku yang namanya Sa'id bin Abi Al-As? Ketika kemudian ditanya begitu kan ya aneh Bu. Mau tetanggaan sama siapa kok bayar? Ya, Ibu kalau di sini tetanggaan sama Mas Duta Sell on Seven suruh bayar nggak? Ini ada nggak yang satu kampung dengan beliau kan? Ya, kalau di media sosial itu beliau yang paling sering dimunculkan sebagai seorang artis yang sangat low profile gitu ya, bisa bermasyarakat, bahkan namanya ada di pos kamling, maksudnya tempat ronda itu, saking memasyarakatnya nih. Nah kalau kita tinggalnya sama artis atau pejabat, kira-kira kita suruh bayar nggak Bu? Ya kalau jual rumah, rumahku tonggoku ki artis loh. Rumahku tuh tanggaku pejabat loh gitu ya. Wani bayar piro gitu ya. Mau berani bayar berapa? Nah Abu Jaham itu menawarkan begitu. Artinya rumahnya memang secara fisik bangunan sudah dijual dengan harga 100.000 dirham. Tapi kemudian belum selesai itu masih koma. Ya, kamu mau menghargai berapa bertetangga dengan Sa'id bin Al-As? Ya. Kok bisa tetangga sampai dihargai seperti itu? Karena tetangganya ini, kalau dia tidak ada itu dicari, ditanyakan. Kalau kemudian ketemu dia mengucapkan salam lebih dahulu dengan senyumnya, dengan sumringahnya. Kalau dia sedang keluar safar, keluarga yang ditinggalkan itu dijaga, dilindungi, diopeni gitu ya. Ada makanan ya diteri gitu ya, anak-anaknya dipastikan sehat, enggak kekurangan ya. Itu dijaga sampai seperti itu. Ya. Kalau kemudian mau minta tolong, minta bantuan itu dengan enteng gitu ya, ringan tangan, cekatan. Biasanya kalau di masyarakat desa tuh masih ada model gotong royong atau sambatan gitu ya. Di sini ada enggak Bu? Sambatan. Bangun rumah zaman dulu itu sambatan Bu, nggak pakai tukang dulu ya, tapi rumahnya ya yang standar nggih Bu, jangan ngarang-ngarani rumah model sekarang terus suruh sambatan, nggak ada yang mau Bu. Paling banter kalau lagi ngecor butuh tenaga banyak baru tuh sambatan gitu ya, mungkin sekarang seperti itu. Kalau butuh bantuan dibantu, kalau ternyata pada saat itu pas nggak butuh bantuan ditawarkan. Kamu lagi butuh bantuan apa? Mungkin ada cucian yang belum dicuci tak asahane gitu ya. Ada baju yang belum di laundry, sini tak bantu nyucikan gitu. Ada enggak yang begitu? Nah, Sa'id bin Al-As ini begitu, tetangga yang model begitu, dimintai tolong ringan tangan, tidak dimintain tolong ditawar-tawarkan gitu. Luar biasa, ya. Sehingga di sini ya Abu Jaham itu memberikan nilai dan bobot. Kalau rumah ini dijual, otomatis kan dijual tidak dipindah rumah dan tanahnya kayak rumah siput kan, pasti dapat juga bonus tetangganya. Tapi ini tidak dijadikan bonus, tapi dijual juga. Mau kasih harga berapa kamu bertetangga dengan Sa'id bin Al-As gitu. Wah kalau kayak gitu ya sudahlah, aku nggak jadi beli gitu ya. Pasti harganya kan
lebih tinggi. Ya sudah, kalau begitu aku juga nggak mau jual kalau kamu nggak mau menghargai tetanggaku. Maksudnya nggak mau bayar bertetangga dengan Sa'id bin Al-As. Singkat cerita, Sa'id bin Al-As sebagai tetangga itu ya akhirnya tahu kalau Abu Jaham tetangganya berniat menjual rumahnya, Bu. Niat jual rumahnya dihargai 100.000 dirham, plus tahu juga kalau dirinya sebagai tetangga pun diberikan nilai gitu ya, mau dijual. Ya, Sa'id bin Al-As datang kepada Abu Jaham, ya ngaruh ke, Bu. Katanya mau jual rumah, memang mau pindah kemana? Wes sini tak belinya saja. Kalau tetangga jual rumah itu biasanya kan ada keperluan ya, Bu ya. Ada keperluan biasanya. Jadi mungkin butuh biaya, butuh dana, butuh harta. Nah, ketika itu mau dibeli oleh Sa'id bin Al-As, ya, tak belinya. Berapa harganya? 100.000 dirham diberikan. Nah, ketika kemudian akadnya dibeli, lalu sudah dibeli oleh Sa'id bin Al-As, diberikan. Ini sudah tak beli rumahmu, aku berikan kepadamu. Bu, ada tetangga kayak begitu mau gitu ya. Semuanya mau. Diberikan, Bu. Dan kamu nggak usah pindah kemana-mana, jadi tetanggaku saja. Itu tetangga yang dihargai tadi, Bu. Maka dalam satu kaidah, ulama itu menyebutkan al-jar qobladar. Maksudnya apa? Maksudnya pilih tetangga dulu, Bu, baru pilih rumahnya. Tetangga dulu dicari, ini tetangganya baik nggak? Tetangganya ini cocok nggak sesuai dengan circle kita gitu. Karena kalau kadang-kadang nggak sesuai circle, baik pun kadang-kadang nggak cocok gitu ya. Baru cari darnya, rumahnya. Al-jar qabla dar. Jadi kaidahnya kita nyari tetangganya dulu. Biarpun rumahnya strategis, harganya murah, tempatnya bagus, tapi kalau tetangganya julid nggak usah diambil, Bu. Itu bikin sakit hati. Ya. Nah, kalau ibu-ibu di sini saya yakin sudah punya tempat tinggal sendiri. Tapi tadi kalau tahu harga-harga rate rumah sekarang biasanya sedang menyarikan rumah untuk putra-putranya. Ya, biasanya begitu. Nah, jangan lupa, Bu, di sini karena sudah ngaji kaidahnya begitu ya. Cari dulu tetangganya baru rumahnya. Ya, jadi jangan sepelekan bertetanggaan dengan siapa itu. Jangan disepelekan. Karena Asiyah binti Muzahim yang Allah sudah janjikan surga. Bu, Asiyah binti Muzahim sinten sih, Bu? Istrinya Firaun, betul. Berarti kan ya bisa dibilang permaisuri begitu ya. Tinggalnya di istananya Firaun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi doanya Asiyah binti Muzahim, nanti silakan bisa dicek di Quran surat At-Tahrim ayat 11. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu rumah. Ya, kalau di terjemahannya, yang terjemahan dari Depak begitu, nyebutnya dengan SPOK ya, maksudnya dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu. Tapi kalau dilihat dari redaksi berbahasa Arabnya dalam Al-Quran, itu urutannya di sisimu dulu, baru rumah. Artinya yang penting itu ada di sisi Allah dulu, baru rumahnya dibangunkan. Bukan yang penting rumahnya sembarang rumah dimanapun, tapi di sisi Allah dulu, baru rumah. Ini bagian juga kaidah yang dibahas panjang oleh para ulama, tapi kita ambil sedikit ya, sebagian sebagai hikmah untuk kita. Bahwa kaidah kita untuk bisa bertetangga dengan siapa yang memiliki kebaikan-kebaikan itu menjadi penting dibandingkan ya kepentingan kita untuk nyari rumah yang nyaman, yang aman, yang estetis, yang view-nya bagus, mau view-nya sawah kayak mau view-nya gunung, laut atau apa. Kalau tetangganya tidak baik, itu sesuatu hal yang rugi bagi kita, gitu ya. Jadi kaidah al-jar qabla dar ini dipahami lebih dahulu ya, supaya tidak ada penyesalan. Lalu yang berikutnya, kalau tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bersabda tentang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka dia harusnya memuliakan tetangganya. Tapi sebaliknya juga, ini seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa terpisah, sudah satu paket. Kalau ada perintah anjuran berbuat baik, maka juga ada perintah untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak berbuat keburukan, tidak berbuat zalim terhadap tetangga. Ini dua hal yang berbeda ya. Berbuat baik, memuliakan tetangga, dan tidak boleh mengganggu. Ya. Nah, kalau tadi berbuat baik itu sebetulnya jabarannya ada banyak juga, termasuk di dalam memberikan manfaat kepada tetangga. Memberi manfaat itu jenisnya ada banyak. Di antaranya Rasul mengajarkan berbagi makanan. Yang paling sederhana adalah berbagi makanan. Pernah seorang sahabat dinasehati Rasul kalau masak itu diperbanyak. Kuahnya itu paling paham banget nih Bu ya. Karena apa? Ya, karena tetangga itu ketika mencium bau masakan kita punya hak juga di dalam makanan itu. Ya. Tapi nanti kalau di sop mau ini masak aromanya sampai 1 RT, bagi-bagi gitu ya. Bukan begitu konteksnya ya. Dan ini juga perlu dipahami ya. Kalau namanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali juga kalimat atau redaksinya tuh implisit. Jadi ini bukan semata-mata terus benar secara letterlock gitu ya, diartikan kuahnya ditambahi terus nanti yang diantar cuma kuah sama balungannya gitu ya Bu ya, balungannya gitu. Karena bisa jadi itu malah membuat tetangga kita sakit hati. Nah, nek raniat ngeteri yo rasah ngeteri yo. Ya, sehingga kita harus pahami ini bukan redaksi yang kemudian letterlock hanya secara eksplisit seperti itu, tapi implisitnya adalah ketika kita punya makanan bagi dengan tetangga kita. Gitu ya. Karena dulu pernah kejadian ada yang memberikan balungan. Balungan itu kalau masih ada dagingnya ya jadi kelamutan balung enak ya Bu ya. Apa Bu? Tengkleng ya. Tapi kalau itu balungan dan isinya cuma balong gitu Bu, itu kan ya lumayan Bu, masih ada sumsumnya ya. Tapi itu juga bagi tetangga akan punya perasaan yang tidak nyaman. Betul ya, sehingga kita juga harus memaknainya ya, jangan langsung secara letterlock seperti itu, tapi dipahami maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga ini juga punya hak terhadap makanan yang kita miliki, kita bagi, gitu ya. Dan di sini ya, kalau mau bagi makanan itu juga tidak perlu nunggu kita punya banyak, tidak perlu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya. Secara umum tidak hanya makanan. Kalau seorang wanita itu sudah punya niat mau memberi sesuatu termasuk hadiah ataupun makanan kepada tetangganya, itu jangan diurungkan walaupun itu hanya kuku domba itu. Ibu, kuku domba buat apa ya Bu ya? Itu maksudnya itu loh Bu, yang di kaki domba itu kan ada yang keras tuh apa namanya? Kalau ayam kukunya ada lah ya, bebek ada. Apa namanya Bu ya? Jaluk mungkin namanya. Kalau di tempat kita. Ya, diibaratkan kalau kita cuma punya itu, kita artinya punya sesuatu yang sedikit, kita jangan menahan diri untuk memberi kepada tetangga kita. Karena seringkali kita sendiri pun kalau mau memberi sesuatu juga mikir-mikir, wah ini kok rawangan gitu. Jangan mikir gitu Bu. Yang kita punya berapapun kasih. Ini saya belajar dari ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu kalau ada apa begitu ya, biarpun misalnya ada pisang 1 lirang tuh yang 1 kipas gitu ya, kita cuma punya setengahnya ya, kasihkan saja, enggak apa-apa, biarpun kayaknya enggak banget mau segitu kok gitu ya, mungkin nanti ditambahi apa sedikit tapi dikasih, diberikan. Dan kalau itu kita niatkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, ketetapan syar'i, perintah berbuat baik kepada tetangga kita, Pak, insya Allah itu jadi amal soleh kita. Jadi ya harus nunggu nanti ada arisan turahannya baru dikasih tetangga, gak gitu Bu. Konsepnya gak gitu.
Apapun yang kita punya, biarpun cuma 1-2 biji, ya kalau cuma satu, misalnya anaknya lewat, kasihin anaknya. Kalau serumah nggak cukup, gitu ya. Jadi yang kira-kira sedikit pun masih tanda petik bagi kita orang Jawa ya wangun gitu ya. Kalau dikasihkan ya ada anaknya lewat, Lena ini apa jajan gitu misalnya. Kita pulang ngaji dapat snack kok, kita puasa di rumah nggak ada orang gitu, atau kita sudah cukup ya, dikasihkan sebagian atau semuanya pada anak tetangga kita, atau bahkan dimakan bersama duduk gitu kan, itu bagian dari sebuah kebaikan gitu ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan memuliakan tetangga itu selain haknya juga kita berikan ya sesuatu, bisa memberi makanan, juga bisa memberi hadiah. Bunda Aisyah tuh pernah nanya, ya Rasulullah, saya tuh punya sesuatu untuk diberikan pada tetangga, tapi terbatas. Ya tadi seperti tadi ya, misalnya kita cuma punya sedikit. Siapa yang diprioritaskan atau yang lebih dahulu ya berhak untuk kita kasih? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan jawaban sebagai panduan untuk kita. Tetangga yang paling berhak mendapatkan pemberian dari kita adalah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Ya, pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Jadi Ibu nanti tinggal ngukur-ngukur saja gitu ya. Ini cuma punya satu, yang kanan atau yang kiri apa yang depan gitu ya, atau yang belakang. Lihat mana pintu yang paling dekat dengan kita. Bahkan kalau kita itu, ini juga sebagai bentuk kebaikan. Kalau kita belanja atau membawa sesuatu, makanan atau apapun, terus ditenteng kelihatan tetangga kita. Kalau kita tidak ada niat untuk membagi, jangan diperlihatkan, jangan ditunjukkan secara terbuka. Kalau bisa ditutupi, masuk rumah diam-diam. Karena apa? Nah Ibu dari pasar belanjaannya kanan kiri depan belakang, plastiknya sekarang modelnya plastik bening. Ya, kita mau masuk rumah habis belanja, ada anak tetangga lihat lah kok itu ada apa namanya? Sekarang musim apa tuh buahnya tuh? Mangga. Oh mangga, sudah musim mangga, alhamdulillah. Masih mahal mungkin ya? Ya. Kok ini tetangganya sudah belanja mangga. Mungkin tetangga kita atau anaknya tetangga kita kemecer aja gitu ya, kepengen aja. Nah, kita tidak ada niat memang untuk membagi, maka kita harus hati-hati pulang belanja. Ya pakai apa Bu? Kresek hitam kah? Atau mau kantong belanja yang itu kan nggak transparan ya Bu ya? Ya, artinya jangan terlalu menunjukkan ya belanjaan kita kalau kita tidak ingin berniat membagi. Ya, karena nanti ya tetangga mungkin bisa jadi kepengin dan itu nggak baik. Menjadikan satu prasangka atau mungkin jadi ada perasaan iri itu bisa muncul di situ diantaranya. Ini sebagai contoh saja belanja ya, kaidahnya ada di semua hal. Artinya nggak harus pada saat belanja apapun. Ya, ketika memang tidak ada niat membagi, ya sebaiknya itu kita bawa pulang masuk ke rumah ya diam-diam ditutupi gitu ya. Jadi tidak mencolok, tidak mengundang rasa hasad atau iri tetangga kita. Ya. Tapi juga nggak usah gilo aku berkulaan mangga gitu ya. Mau nggak nyoh gitu kan nggak pas juga. Ya kalau sudah di dalam rumah terus mau dibagi, tahu-tahu ketuk tetangganya pintu rumahnya. Ada apa? Ada sedikit oleh-oleh atau ini ada sedikit makanan itu monggo. Tapi jangan sampai kita membuat tetangga kita itu kepingin. Jangan sampai membuat tetangga kita itu punya nanti perasaan buruk terhadap kita. Gitu ya? Sampai di sini. Baik, sekarang kita lihat dari sisi yang mata uang yang sebelahnya. Tadi harus berbuat baik kepada tetangga. Sisi yang lainnya adalah tidak berbuat jahat atau tidak melakukan keburukan terhadap tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan dia mengganggu atau berbuat jahat terhadap tetangganya. Itu satu paket. Mungkin kita bisa sih berbuat baik tapi masih ngerasani gitu kan, masih bisa juga terjadi gitu ya. Artinya dua-duanya harus jalan, berbuat baiknya iya, meninggalkan keburukan atau gangguan terhadap tetangganya juga iya.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, tidak beriman, sungguh tidak beriman, tidak beriman sampai 3 kali. Artinya ini kalau diulang-ulang penting. Siapa itu wahai Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Sing tidak beriman itu apa itu? Orang yang menjadikan tetangganya tuh nggak tenang karena kejahatan atau gangguannya, yang membuat tetangganya tuh nggak aman karena perbuatan, perkataan atau segala sesuatu keburukan dari tetangganya. Itu betul-betul sudah diingatkan, diwasiatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang cerita, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, ya. Maksudnya rajin sholat ini bukan sholat yang 5 waktu. Kalau bilang rajin sholatnya berarti itu di luar 5 waktunya. Ya, artinya sudah plus gitu ya. Sedekahnya tuh nggak sedikit, bahkan dia sering banyak gitu. Sholatnya, puasanya, berarti juga puasa sunnahnya ya, kemudian sedekahnya. Tapi dia itu sering dengan lisannya itu menyakiti tetangganya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia ahli neraka. Naudzubillah. Jadi bisa jadi perbuatan baik, amal ibadah yang kita lakukan bisa tidak bermanfaat ketika kita tidak menjaga diri untuk tetap berbuat baik pada tetangga dan untuk meninggalkan, menyakiti atau mengganggu tetangga. Hati-hati dengan hal tersebut. Nah, sebaliknya sahabat bertanya, nah kalau ada seorang wanita yang dia mungkin sholatnya ya sekedar 5 waktu, sholat sunnahnya cuman ya dengklongan gitu ya, nggak banyak sholat yang dia lakukan, puasa sunnahnya juga demikian, sedekahnya tuh cuma berapa keping susu kering. Nah, kita kalau di sini apa ya Bu? Sedekah kalau di masa itu berapa keping susu kering, kurma, gitu ya. Kalau sekarang apa Bu? Yang sedekahnya tuh sedikit banget gitu. Pakai uang ya Bu. Kalau pakai barang jarang-jarang ya Bu ya. Ya. Atau mungkin sepotong roti gitu ya bisa. Tapi dia tuh tak pernah lisannya tuh menyakiti tetangga. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ahli surga. Dia ahli surga. Ini untuk menunjukkan, bukan berarti amal ibadah yang lain, sholat, puasa, sedekah tidak penting, enggak. Tapi ini untuk menunjukkan derajat bahwa berbuat baik pada tetangga, meninggalkan gangguan pada tetangga, itu ada keutamaan yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi wasilah kita, ya, untuk kemudian Allah memberikan rahmat kita masuk ke dalam surga. Seperti itu. Ada seorang laki-laki yang dia itu diganggu sama tetangganya, entah lisannya, entah perilakunya, atau apa, sampai sudah gedek gitu ya Bu ya. Akhirnya sahabat ini datang kepada Rasulullah mengeluhkan, ya Rasulullah, saya tuh punya tetangga kok begini banget, keterlaluan sekali. Sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang ini diminta untuk mengeluarkan semua barangnya di depan, di dekat jalan begitu. Kan kalau di jalan lalu lalang orang lewat ya, kan penasaran, ibu-ibu kalau mengeluarkan semua perabotnya di depan, kira-kira ditanya nggak tuh sama orang? Kenapa Bu, ajeng direwangi apa gitu? Ada apa Bu? Kenapa? Ada apa? Nah, sahabat ini kemudian menceritakan bahwa tetangganya begini-begini, aku sudah tidak tahu harus melakukan apa. Aku berkonsultasi mengeluh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan aku suruh mengeluarkan barang. Itu orang-orang yang ketemu di jalan terus lihat ada orang kok mengeluarkan semua barang-barang di rumahnya, semuanya mencaci maki, mengutuk ya tetangganya yang jahat tadi, yang berbuat zalim. Sampai si tetangganya tadi yang berbuat zalim itu, yang mengganggu tetangganya sendiri, dia juga merasa tidak nyaman. Lah kok semua orang unek-unek kayak aku? Lah semua orang kok mencaci maki dan mengutukku gitu ya? Lapor ganti ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya aku punya tetangga begini. Ya, dia yang zalim gitu, nggak mau mengubah perilakunya, lisannya tajam, perilakunya jahat gitu. Sebelum orang-orang itu, artinya manusia mengutukmu, Allah lebih dulu mengutukmu. Artinya berbuat buruk kepada tetangga itu bisa mengundang murkanya Allah. Naudzubillah. Ya, maka kemudian orang yang tadi, tetangga yang zalim tadi kemudian bertobat. Aku tidak akan lagi melakukan sesuatu yang membuat tetanggaku terganggu.
Jadi kita hati-hati betul terhadap persoalan tetangga. Sehingga hari ini kita sudah ngomongin tetangga, nanti selepas ini jangan gibahin tetangga ya. Gitu. Karena ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, ibu-ibu yang Allah rahmati, ketika Allah dan Rasul-Nya sudah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangganya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan supaya kita tidak berbuat buruk kepada tetangga kita, maka ya, ketika kita sudah memahami ilmu ini, mulai kita perbaiki dari diri kita. Karena ini nanti akan dipotret dan disaksikan anak-anak kita atau anggota keluarga kita. Loh, ibu tuh kok anto nek ngekei pak ini atau bu ini tetangganya begitu. Setitik kok dikasihkan poraisin. Nah, di situ masuk ada dialog, bisa disampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kalau kita sudah punya niat berbagi, biarpun itu sedikit dikasih. Itu contoh. Jadi nanti ibu bisa mentarbiah keluarga itu dengan kisah-kisah yang pernah disampaikan ya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau di masa setelahnya, ya baik di masa sahabat atau tabi'in. Nanti diceritakan seperti itu sehingga ada semangat anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa berbuat baik kepada tetangga, ya seperti itu. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kalau kebahagiaan manusia, bahagiaan seseorang itu bisa dipengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah punya tetangga yang baik, punya rumah yang luas, artinya ruangannya banyak, dan juga punya, kalau di sini disebutkan hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu ya kalau sekarang kendaraan, ya, yang nyaman. Itu bagian kebahagiaan manusia. Tidak dipungkiri, hal-hal materi seperti ini pun menjadi kebahagiaan manusia dan termasuk punya tetangga yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, kalau bagi seorang pria kebahagiaan ada 4 ditambah istri yang salihah. Ya, kalau kita sebagai seorang wanita ya pasangan kita berarti suami yang salih, suaminya salih. Kemudian tetangganya baik, apalagi Bu? Ya, rumahnya jembar, luas gitu ya, artinya banyak ruang, tidak sempit, kemudian punya kendaraan yang nyaman. Itu sudah menjadi bagian kebahagiaan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada kita supaya berdoa kepada Allah, memohon agar dilindungi dari tetangga yang buruk. Kalau tadi kan kaitannya adalah perintah kita memperlakukan dengan baik atau memuliakan tetangga, perintah kepada kita untuk tidak berbuat buruk atau jahat atau mengganggu tetangga. Lah, kalau pertanyaannya tetangganya yang jahat, tetangganya yang nggak baik, gimana gitu ya? Kitanya sudah berusaha memberikan adab-adab yang baik, kita berusaha memberikan hak kepada tetangga, memuliakannya, gitu ya. Dan kita juga sudah berusaha untuk tidak berbuat zalim, tidak mengganggu, bahkan tidak menghalangi tetangga kita punya manfaat dari rumah kita. Contoh, kalau tetangga yang jejer-jejer rumahnya itu biasanya yang satu dinding bisa untuk berdua. Ada tetangga yang nyamper ke keset gitu ya. Mumpung panas nih ya, taruh tuh di dindingnya tetangga. Atau mungkin pas nyuci tikar, atau yang umumnya tuh sepatu anak-anak sekolah tuh kalau hari Sabtu Ahad itu ya, sepatu tuh kok temang kering di mana? Di pagarnya kita gitu. Karena yang kena panas tempat kita. Itu kita tidak boleh, Bu. Kita tidak boleh kemudian menghalangi tetangga kita mendapatkan manfaat dari kita. Itu bagian dari hak mereka. Ya. Tapi kalau kemudian tetangga kita kok ya jahat, mungkin bisa secara terang-terangan, bisa secara sembunyi-sembunyi, lisannya tajam, ya, atau tingkah lakunya juga tidak menyenangkan, terus gimana? Apa mau pindah rumah, Bu? Ya, enggak begitu juga solusinya. Nggak begitu juga solusinya. Kalau tadi perintah Allah itu bagian dari ketetapan apa, Bu? Syar'i. Nah,
Kalau kita punya tetangga yang baik ataupun buruk, itu juga bagian dari ketetapan Allah jenis yang lain. Ketetapan Allah setidaknya ada dua, ketetapan syar'i dan kauni. Ketetapan syar'i adalah ketetapan berkaitan dengan syariat. Kalau ketetapan kauni adalah segala penciptaan Allah di alam semesta, termasuk takdir. Kalau ibu ditakdirkan tetangganya baik, itu karunia. Ya tentu kita patut syukuri. Dengan apa ya? Kita berbuat baik juga kepada mereka. Ya, tapi kalau kemudian yang tidak mengenakkan adalah takdirnya punya tetangga yang kebacot sudah manggon di situ, tetangganya kok rewel, tetangganya usil, tetangganya begini begitu, tidak menyenangkan hati, bahkan mengganggu. Apa Bu? Sabar. Ya, sabar itu kata Nabi begitu. Ya. Nah, ini takdir seperti itu bagian dari ketetapan kauni. Kalau tadi bentuk ibadah ketetapan syar'i adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mentaati aturan. Kalau bentuk ibadah terhadap ketetapan kauni, terhadap takdirnya Allah punya tetangga yang buruk, bentuk ibadahnya adalah ridho. Aduh, ini yang susah. Ya, apapun artinya ketetapan Allah, ya, takdir Allah itu kan nggak cuma tetangga saja. Kita bertetangga dengan siapa, termasuk orang tua dan anak kita, saudara kita, kayak apapun sikap perilakunya, baik buruknya, itu juga bagian takdir. Nggak ada yang di sini request kan, ibunya nyuwun yang keturunan darah biru gitu ya, atau bapaknya yang keturunan crazy rich gitu kan, nggak ada gitu ya. Yang pengennya ganteng kayak opa-opa Korea gitu biar bisa memperbaiki keturunan katanya gitu ya. Wah, itu cuma pandangan orang saja. Nggak bisa request begitu, itu bagian takdir. Maka kita bentuk ibadahnya terhadap ketetapan Allah yang kauni ridho. Ridho Bu. Nah, bentuk ridho itu salah satunya dengan sabar tadi. Ya, Allah itu ya mencintai 3 golongan manusia. Salah satunya yang Allah cintai itu adalah manusia, orang yang ketika dia punya tetangga, tetangganya menyakiti dirinya dan dia bisa sabar sampai ya maut memisahkan mereka, atau mereka berpisah, mungkin pindah rumah atau tinggal yang jauh, beda tempat lagi, sudah tidak berinteraksi sebagai tetangga. Sabar, dan itu termasuk golongan orang yang dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah Bu, malaikat itu dikumpulkan, diseru ya, wahai malaikat Jibril dulu biasanya yang dipanggil, aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Nanti malaikat Jibril akan sebagai pemimpinnya para malaikat kumpulin tuh malaikat yang lain. Allah dan aku mencintai si fulan, maka kalian juga mencintai si fulan. Bentuknya ya, Allah, para malaikat ketika mencintai seseorang, maka wujud cinta itu enak napa mboten gitu Bu? Enak Bu. Namanya cinta loh. Kita kalau nggak cinta sama pasangan kita, sama anak-anak kita, ya agak pelit-pelit dikit lah. Banyak ya boleh. Ya, artinya kita memberi sesuatu, kalau butuh dibantu, kalau minta pertolongan ditolong, belum minta udah dikasih, itu cintanya Allah. Kalau sudah cinta, maka dengan berbuat baik pada tetangga, kemudian kalau kosok balennya atau kebalikannya, imbal baliknya tidak sesuai harapan kita, tetangga kita kok jahat, kok zolim, kok berbuat buruk, maka kita bisa bersabar di sana. Di situ akan mengundang cintanya Allah. Ya. Sehingga tidak ada kesia-siaan sebetulnya. Ya. Memang Bu, ngomong ridho sabar tuh gampil ya? Iya Bu. Bu, itu memang iya Bu. Di masa Rasul Bu, Rasul itu biasa ya, ketika di periode dakwah di Madinah, ketika sudah diizinkan berperang, kemudian terjadi peperangan dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ada seorang prajurit yang dengan gagah berani di medan perang itu was itu mengayunkan pedang, lawannya langsung basbes gitu ya.
sampai luka-lukanya yang luar biasa banyaknya begitu, tapi masih gagah berani di medan perang, langsung diterabas tuh musuhnya, maju lagi. Kelihatan sekali keperkasaan dan keberaniannya di medan perang. Sahabat-sahabat yang lihat itu sampai kagum. Itu orang ahli surga. Tapi apa kata Rasul? Bukan, dia ahli neraka. Kok bisa? Ini di medan jihad, namanya jihad. Kalau meninggal jadi syahid, itu kan tingkatannya tinggi sekali, Bu. Diperlakukan sangat spesial. Bahkan para sahabat itu punya cita-cita mati syahid, Bu. Jadi syuhada itu. Nah, karena Rasul mengatakan, loh, bukan, dia ahli neraka. Sahabat kan jadi penasaran. Kepo lah gitu. Diikuti terus itu. Jadi laki-laki prajurit yang kemudian sangat berani itu diikuti itu ya sambil perang tetap, tapi diawat-awati, dilihat kemana dia, sampai di mana, sampai pada satu titik prajurit yang gagah berani tadi sudah bisa menumbangkan berbagai macam jenis musuh, berapa banyak jumlah musuh yang sudah kemudian dibunuh. Dia terluka dengan sangat parah, saking namanya luka sangat parah itu luar biasa menahan rasa sakit, Bu. Ibu di sini waktu merasakan paling sakit itu saat apa, Bu? Saya belum melahirkan. Tapi ya, kondisi itu kan membahagiakan Ibu ya. Nyatanya ketagihan. pengen melahirkan lagi. Tapi sakit ya, Bu. Sakit luar biasa. Prajurit ini ketika sampai di satu ambang batas rasa sakit yang sudah tidak tertahankan lagi, betul-betul sudah tidak sanggup, dia hunuskan pedang bukan kepada musuhnya tapi kepada dirinya sendiri, mati seketika. Na'udzubillah. Ngapain, Bu? Bunuh diri. Kenapa? Tidak sanggup menahan rasa sakit. Kalau di masa sekarang, di zaman modern ada orang yang sakit, yang sudah tidak jelas ini akan sembuh atau seperti apa, tapi masih hidup. Itu kan ada ya yang menyebutkan apa kok dikasih sungkai mati. Apa sebutannya, istilahnya saya kok lupa. Euthanasia. Nah, nanti coba dicari ya. Saya kok lupa istilahnya apa, tapi ada ya begitu ya. Itu bagian dari sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Bunuh diri. Harusnya dengan amal soleh itu secara logika dia bisa beramal soleh untuk mengantarkannya ya mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga. Tapi kenyataannya di akhir hidupnya husnul atau su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Karena apa? Dia tidak ridho. Dia tidak sabar dengan ketetapan Allah bahwa dirinya di dalam medan perang itu mendapatkan luka yang membuat dirinya sangat sakit tidak tertahankan. Nggak sabar dengan rasa sakit itu, maka dia memutuskan bunuh diri. Ini orang hidup di masa Rasul. Kan keutamaannya luar biasa. Tapi ternyata dia bisa berjihad. Jihad itu cabang keimanan yang sangat tinggi. Ternyata dia pun tidak bisa ridho dengan takdir Allah, mengalami luka yang sangat parah, sakit yang tidak tertahankan, dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi memang betul, Bu, ridho itu nggak gampang. Tapi sekali kita bisa mengamalkan amalan hati, ridho terhadap ketetapan Allah, itu pun bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar, bahkan kita mendapatkan jaminan menjadi golongan orang yang dicintai Allah ketika sabar. Kok punya tetangga yang zalim, tetangga yang jahat atau mengganggu, gitu ya. Sehingga di sini tidak ada alasan yang lain. Kalau sudah nomor satu alasannya karena Allah, ini perintah Allah, bentuk kita ibadah kepada Allah, yang lainnya sumingkir. Yang lainnya akan kita abaikan. Kita sudah fokus ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak pundi-pundi amal soleh kita, tabungan kebaikan kita di dunia untuk bekal kehidupan kita setelah kematian. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja kita ngomongin tetangga. Kebanyakan, Bu? Nggak banyak-banyak ya ngomongin tetangga. Tapi setelah ini
kita akan menjadi seorang pribadi muslimah yang lebih baik, yang kita memahami adab-adab kita terhadap tetangga, menjadi bagian manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari murkanya. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.